Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat wabarakatuh. kita semua. Ah, saya sebenarnya sudah pernah diminta oleh Komisi 3 DPR RI untuk sebagai narasumber Undang-Undang Perampasan Aset ini. Ya. Nah, Undang-Undang Perampasan Aset ini bagus sekali. Artinya memang apa? eh, Undang-undang ini untuk memiskinkan para koruptor itu bisa gitu loh. Ini contohnya ya, di dalam saya bacain ya, di dalam bab 2 aset tindak pidana yang dapat dirampas itu ya, dalam bab 2-nya pasal 5. Aset tindak pidana yang dapat dirampas berdasarkan undang-undang ini meliputi A. Aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut. Aset yang dimaksud atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Bagus sekali nih, ya. Artinya draft rancangan undang-undang ini untuk perampasan aset ini kalau benar-benar disahkan, waduh. Nah, cuman sayangnya pada waktu itu sempat ditolak sama DPR. Ini sudah ditolak sama DPR. Nah, sekarang Komisi 3 informasi yang dapat berdasarkan perintah presiden lah kalau nggak salah itu mau membahas lagi rancangan undang-undang perampasan aset mau disahkan. Itu udah makanya sekarang Komisi 3 lagi gencar-gencarnya meminta ormas-ormas ya kayak kami kan mewakili organisasi advokat tuh. Nah, itu diminta pendapat hukumnya. Nah, kami sudah memberikan masukan-masukan ke Komisi 3 untuk ini. Ya mudah-mudahan aja sih eh, undang-undang perampasan aset ini kan memang mau di, dibuka, dibongkar kembali, mau dibuka kembali sama Komisi 3 DPR RI. Nah, info yang saya dapat ini memang sudah permintaan presiden katanya gitu akan digulirkan ini. Ya bagus, saya setuju banget kalau rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan segera. Bahkan kemarin di dalam usulan-usulan kami dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia itu, saya bilang eh, saya minta salah satu usulan kami ya pada waktu itu bahwa lembaga penyita aset itu dibuat tersendiri. Jadi tidak di masing-masing apa masing-masing kayak sekarang kan ada di Kejaksaan Agung, ada di KPK, masing-masing punya. Nah, sekarang eh, usulan kami di Kongres Advokat Indonesia pada waktu itu, saya bilang bahwa undang-undang perampasan aset ini harus dibentuk lembaga tersendiri. Jadi dia tidak di bawah di bawah Kejaksaan Agung, tidak di bawah Mahkamah Agung, tidak di bawah Kepolisian Republik Indonesia, tidak di bawah KPK. Jadi ada lembaga tersendiri yang untuk menempatkan posisi harta rampasan aset itu. Jadi dikelola oleh satu lembaga tersendiri gitu loh. Nah itu kita mengusulkan itu seperti itu. Jadi artinya gini bahwa memang undang-undang perampasan aset ini memang sedang bergulir lagi yang di 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 apa dimotori oleh Komisi 3 DPR RI gitu Pak Habibur Rahman ketuanya sekarang. Nah ini sekarang udah dimulai gitu loh, mulai dicanangkan agar undang-undang perampasan aset ini untuk segera bisa disahkan gitu untuk dibahas. Nanti setelah ini nanti mungkin akan dibentuk panja atau pansus. Saya nggak tahu kalau
apa? Kalau saya lebih setuju dibentuk panja diperluas ya, tidak hanya di Komisi 3, tapi ada juga di Komisi 1 dan Komisi 2 gitu loh. Selain Komisi 3, Komisi 1 dan Komisi 2 digabung tiga komisi ini untuk membahas rancangan undang perampasan aset. Nah, kalau dibuat pansus terlalu rame nantinya, nggak bagus juga. Kenapa undang perampasan aset kalau dibikin pansus, artinya melibatkan seluruh komisi-komisi yang ada. Tapi kalau dia dia hanya diperluas, artinya dia boleh tiga komisi, boleh dua komisi gitu loh. Nah, kalau saya menyarankan undang-undang perampasan aset ini dibentuk panja diperluas, digabung antara Komisi 1, Komisi 2 DPR RI. Nah, Komisi 1 itu ada kaitannya dengan TNI. Jadi kalau undang-undang unsur-unsur TNI yang terlibat kan, kita tidak perlu lagi repot-repot lagi. Sudah ada di Komisi 1 perwakilan dari TNI. Nah, di Komisi 2, kenapa saya minta Komisi 2 itu adalah menyangkut tentang Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara. Ada kekaitannya di situ. Nah, kalau Sekretaris Negara artinya kan menyangkut Presiden, gitu loh. Perlu digabung diperluas itu maksudnya, sehingga tidak mempersulit nanti pembahasan undang-undang ini, gitu loh. Jadi ada penggabungan-penggabungan itu penting. Kalau hanya di Komisi 3 DPR RI, nanti yang keterlibatan pembahasannya itu hanya sebatas Komisi 3 aja. Lingkungan peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan itu Mahkamah Agung. Jadi unsur-unsur lainnya, lembaga lainnya nggak terlibat nantinya gitu loh. Nah, itu usulan saya. Jadi eh, sekarang ini Komisi 3 memang benar lagi giat-giatnya untuk membahas undang-undang perampasan aset ini. Gitu. Bagus, saya suka nih. Ini perintah presiden kata, wah hebat sekali nih Prabowo, aku bilang. Berarti Prabowo ini presiden yang serius untuk memberantas korupsi. Kita dukung, kita harus dukung. Saya akan mendukung sekali ini undang-undang perampasan aset ini. Kenapa? Setelah saya baca, waduh, itu memiskinkan koruptor banget itu. Miskin banget koruptor bikin, gitu loh. Sampai dimanapun, ahli waris-warisnya pun bisa diambil asetnya itu. Kalau undang-undang perampasan aset ini, itu hebatnya. Artinya benar-benar dimiskinkan para koruptor itu. Kalau undang-undang perampasan itu. Nah, ini yang ditakutin pejabat-pejabat negara ini. Itu loh. Makanya kan pejabat negara kan sekarang tidak mau nyimpan duitnya di bank. Kenapa? Mereka di bunker gitu loh. Kenapa? Supaya nggak ketahuan. Kalau nyimpan duit di bank kan triliunan kan ketahuan. Tinggal disita aja sama KPK, sama kejaksaan, sama kepolisian. Bisa kok. Makanya sekarang bunker jadi tren. Kalau mau melihat uang-uang koruptor itu, lihatlah di rumah pejabat-pejabat negara. Ya, pejabat negara itu ya antaranya hakim, para jaksa, para pejabat-pejabat, gubernur, sampai ini. Hampir semua lah pejabat tinggi negara itu. Sekarang berlomba-lomba bikin bunker untuk menyelamatkan aset-aset korupsinya itu ya melalui bunker itu sekarang ini. Nah, dengan undang-undangnya perampasan aset itu bisa tembus itu. Disimpan kemanapun, ke luar negeri pun bisa dikejar di undang perampasan aset ini. Kemana aja. Nah, itu. Ada info, oh itu anaknya, cucunya yang menikmati sekarang duit hasil rampasan aset. Bisa diambil uang hasil korupsi yang lari ke cucunya itu. Itu. Jadi ini undang-undang memang harus segera disetujui dan disahkan supaya ada efek jerah terhadap orang-orang yang penyelenggara negara ini gitu loh. Susah sekarang. Kayak pengadilan aja coba.
Ada aja. Padahal udah berkali-kali ditangkap ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, panitera ditangkap sama KPK masih aja bermental korup. Padahal negara sudah membayar gajinya, hakim baru masuk aja udah berpenghasilan 50 juta sekarang. Hakim baru masuk aja udah 50 juta. Bagaimana hakim yang senior? Hakim Mahkamah Agung itu udah berpenghasilan 200 juta sekarang setiap bulannya. Hakim Mahkamah Konstitusi sudah berpenghasilan 200 juta sekarang ini. Lah kok masih bermental korup gitu loh. Sedih kita lihatnya gitu. Negara sudah berupaya memberikan kenaikan gaji, memfasilitasi pejabat-pejabat negara. Coba bayangin, apa masih kurang itu gaji-gaji hakim tuh. Baru masuk aja dia udah berpenghasilan 50 juta coba. Hakim itu sekarang. Bagaimana kalau dia sudah senior kan? Jadi memang kita ini memang mental bangsanya ini yang kurang baik gitu loh. Mental korup semua. Kalau memang dari sudah mentalnya bagus ya, artinya memang aduh, kita nggak miskin kayak gini lah. Ya maaf, maaf ya, ekonomi sekarang udah porak-poranda. Zaman Soeharto dulu miliar itu pun kasusnya Pertamina, itu paling tinggi itu. Sekarang, waduh, sampai ratusan triliun, mengerikan sekali gitu loh. Penjara, apa ya? Korupsi triliunan, cuma dihukum 7 tahun penjara coba. Kalau di Korea Utara, di Cina ada hukuman mati itu, langsung ditembak. Kalau di Korea Utara tuh diumpan jadi makanan buaya, gila nggak? Memang harus dibikin kayak begitu. Saya udah setuju banget lah kalau para koruptor ini di atas 1 miliar itu dihukuman mati lah. Lebih bagus, setuju saya. Kalau di Cina itu di atas 4 miliar hukuman mati. Cina itu 4 miliar, korupsi di atas 4 M, hukuman mati langsung, tembak. Tembaknya di mana? Lapangan Tiananmen itu ditembak, ditonton orang rame-rame. Itu. Kalau di Korea Utara dikasih makan buaya, coba bayangin loh. Itu udah takut orang semua di Korea Utara itu orang korupsi. Di Cina pada takut orang korupsi. Maka Cina itu negaranya makmur. Pejabatnya nggak ada yang korupsi. Kita ini sedih loh Pak. APBN kita itu 3.200 triliun tiap tahun disahkannya itu. Setiap bulan Agustus ini. Itu tahu nggak Pak? 82% sumbernya dari pajak. Dari pajak negara. Sedih kita. Aset tambang yang selama ini ya kita punya gunung emas sudah jadi kawah emas, kita punya nikel, kita punya batu bara, ya, kita punya boksit, kita punya kebun sawit terbesar di dunia. Nah itu kemana uangnya gitu loh. Sekarang sawit itu Pak, per kilo aja sudah 4.000 rupiah per kilo, kilo sawit. Jadi satu pohon sawit itu udah bisa menghasilkan puluhan juta itu setiap bulan itu. Satu pohon sawit. Jadi kita ini memang udah keterlaluan, ya. Pejabat negara kita ini udah keterlaluan.
pengusaha-pengusaha kita ini sudah keterlaluan. Sumber daya alam diperas habis-habis, tapi tidak satu pun dimasukin kas negara. Saya nggak tahu tuh kenapa itu. Masa sumber sumber APBN dari pajak, dari pajak, 82% dari pajak. Hanya 18% dari mana-mana itu. Ya kita ini punya sumber kekayaan alam yang begitu besar. Kita punya minyak, kita punya gas, kita punya bauksit, kita punya nikel, kita punya batu bara, ya, kita punya timah. Itu kemana uangnya gitu loh. Itu rakyat menanyakan semua, ya. Nah itu repotnya itu kan di situ. Kenapa? Karena yang punya tambang-tambang itu pejabat negara semua. Jadi pejabat negara itu merangkap pengusaha sekarang ini. Jadi itu nggak bisa bermain apa-apa itu. Yang kasus di Raja Ampat itu, pengangkutan nikel itu kapalnya itu ditulis Iriana Joko Widodo. Waduh, nama kapalnya Iriana Joko Widodo. Kau bayangin aja itu. Iya, anak Jokowi aja yang masih kemarin sore udah punya duit triliunan itu, si Kaisang itu. Gimana kok? Aduh, ngeri sekali. Dan itu dibiarin begitu aja gitu loh. Orang-orang korupsi, orang-orang yang itu. Gimana kok ada pembiaran begitu? Anak kemarin sore bisa punya duit triliunan. Di Amerika itu nggak ada seperti itu. Di luar negeri itu. Semua orang yang berjuang dari nol, dari atas, setelah umur 60 tahun baru punya duit triliunan kalau di Amerika itu. Rata-rata pengusaha yang sudah ini, petarung-petarung semua itu. Termasuk pun di Cina. Nggak ada orang, anak kemarin sore punya duit triliunan. Bisa jadi ketua umum partai. Saya ngeri sekali itu. PSI itu udah duitnya udah standby 400 triliun info yang di sosmed itu. Dari mana itu 400 triliun itu dia punya uang untuk membangun partai, untuk memenangkan Gibran sebagai calon presiden 2029 nanti. Coba itu. Hebat betul itu. Jadi yang bisa ditangkap sekarang koruptor itu hanya level bawah aja, pejabat-pejabat bawah. Tapi kalau level orang nomor dua, nomor satu itu susah dijangkau korupsinya. Padahal justru yang korupsi besar itu ya orang nomor satu itu yang maaf aja ya, yang banjir Aceh, Medan, Padang itu ternyata itu yang punya itu kebun-kebun sawit pejabat-pejabat negara semua itu. Dan itu Allah tunjukkan, Allah buktikan loh. Ini loh pejabat negara lo itu katanya. Bukit Baris itu udah jadi gundul sekarang. Akhirnya diazab sama Allah, longsor semua. Nah itulah keserakahan pejabat negara terhadap aset negara. Ya kita hanya bisa teriak-teriak begini aja, tapi nggak bisa inilah. Kenapa negara tidak pernah tegas terhadap koruptor ini? Makanya saya setuju banget nih kalau undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Karena itu bagus sekali kalau setelah saya baca itu bagus sekali. Benar-benar bisa memiskinkan para koruptor-koruptor itu sendiri. Cuman sayang beberapa tahun lalu ditolak sama DPR. Karena DPR sendiri takut. Nah ini sekarang, ya, sekarang ini mau muncul lagi inisiasi dari Komisi 3. Ini undang-undang perampasan aset ini akan di, dibahas.
Nah, itu. Ya mudah-mudahan lah undang-undang perampasan aset ini segera digolkan dan eh, apa ya disahkan secepatnya. Kalau tidak, habis negara ini udah hancur, hancur-hancuran keuangan negara ini sekarang. Udah porak-poranda kita sekarang ini, ya. Beban APBN terhadap MBG dan Koperasi Merah Putih itu udah luar biasa itu, sampai menurunkan daya beli masyarakat semua. Ternyata semua MBG itu adik KKN-nya luar biasa di MBG itu, mengerikan sekali, ya. Kalau MBG yang punya orang biasa langsung disikat habis, yang tidak benar. Disikat habis, Pak. Kalau MPG yang punya rakyat biasa, tapi kalau yang punya TNI Polri, yang ngasih makan banyak-banyak keracunan itu, coba gimana tuh? Ada berani nggak penindasannya? Korupsinya di situ. Itu banyak tuh MPG-MPG dari TNI dan Polri itu banyak. Yang bermasalah itu banyak sekali. Tapi tidak ada yang berani menyentuh itu. Makanya Febri mau coba-coba main di situ dihantam habis kan Febrian saya itu. Saya bukan apa-apa. Febriansa ini luar biasa. Pemberantasan korupsinya walaupun dia baru jadi Jampitsus, tapi dia sudah berhasil mengembalikan uang korupsi itu sekitar 400 triliun. Itu luar biasa menurut saya. Jadi kalau aset yang dimiliki, yang aset korupsi itu nggak nyampe 1% tuh kalau saya lihat. Ya kalau lawyer itu ya success fee-nya lawyer itu. Waduh, teman kan kena Febri jaksa ya nggak boleh. Dia pejabat negara tidak boleh dapat success fee. Kalau lawyer ya boleh itu. Terima kasih. Itu aja sementara pandangan hukum saya tentang undang-undang perampasan aset ini. Terima kasih.